Di video kali ini saya ingin kalian melihat permainan di luar Nurul, kalau bahasa sekarang ya, di luar nalar dan tidak habis pikir. Permainan dari mantan juara dunia catur Magnus Carlsen ketika berhadapan dengan Anish Giri di turnamen Mayweather Champion Chess Tour Final tahun 2021. Kalian harus lihat bagaimana Magnus Carlsen mengorbankan menterinya di awal pembukaan. Apa yang terjadi? Langsung saja kita mulai. Partainya Anish Giri memulai dengan langkah E4. Formatnya adalah catur kilat 5 menit plus 6 detik. Magnus merespon dengan langkah pembukaan Sicilia C5, putih kuda F3 dan hitam kuda C6. Kemudian Sicilia Rosolimo atau kanal attack dipilih oleh Anish Giri. Magnus merespon dengan langkah E6, putih mengamankan raja, hitam kuda G ke petak E7. Putih mendobrak dengan D4, pion memukul pion, kuda memukul pion, dan Magnus Carlsen menteri B6. Anish Giri memainkan langkah gajah E3. Kemudian Magnus Carlsen langkah ke-7 merespon dengan kuda memukul kuda. Kemudian Anish Giri langkah A4. Nah teman-teman, disinilah momen yang mungkin kalian jarang lihat. Baru 8 langkah, Magnus Carlsen kuda memukul gajah. Boom! Lihat evolution barnya, langsung menang buat putih. Unggul buat putih ya. Nah, apa yang terjadi berikutnya? Anish Giri merespon dengan gajah memukul menteri. Magnus Carlsen pion memukul gajah dan putih kuda D2. Ya, tidak dapat lakukan pion memukul kuda. Mengapa? Karena benteng akan hilang. Kuda D2, hitam kuda D6. Kemudian putih E5. Hitam melanjutkan dengan kuda D6 ke petak F5, putih kuda E4. Ya, jadi satu menteri ditukar dengan kuda dan gajah. Kemudian hitam melanjutkan dengan kuda C6, putih G4. Hitam kuda H4, putih F4. Hitam H5. Putih H3. Pion memukul pion, pion memukul pion, dan hitam D5. N-pasen dilakukan. Kemudian hitam benteng A5. Putih C4. Hitam F5. Putih B4. Kuda memukul pion. Langkah ke-20 putih mengorbankan pion dengan D7. Gajah memukul pion. Anish Giri kuda D6. Hitam gajah memukul kuda. Putih menteri memukul gajah. Dan hitam kuda C6. Putih benteng A ke petak D1. Hitam gajah C8. Putih G5. Hitam kuda G6. Putih benteng F2. Hitam raja F7. Putih melakukan skak dengan menteri C7. Hitam kuda C6 ke petak E7. Kemudian langkah berikutnya putih menyederhanakan permainan dengan benteng D8. Hitam benteng memukul benteng, menteri memukul benteng, dan hitam benteng memukul pion A4. Putih menteri C7, hitam E5. Pion memukul pion, hitam gajah E6. Putih menteri memukul pion B7, hitam benteng memukul pion C4, menteri memukul pion B6, dan hitam kuda memukul pion E5. Putih lanjutkan dengan benteng E2. Hitam benteng C6, putih menteri E3, hitam kuda E5 ke petak G6. Ya, walaupun secara materi bisa kita bilang ya tetap enak menteri dan benteng, tapi inilah Magnus Carlsen dengan susunan posisional yang sangat ciamik, tidak dapat ditembus. Putih raja H2, langkah ke-35, hitam gajah C4. Putih benteng B2, hitam benteng E6. Putih menteri F3, hitam benteng E4. Putih benteng B7, hitam gajah E6 menjaga pion F5 yang diancam oleh menteri. Putih raja G1, hitam benteng G4 skak. Putih raja H2, benteng memukul pion G5. Ya, Anish Giri seperti kehabisan akal untuk mendobrak pertahanan dari Magnus Carlsen. Dia mainkan benteng B6, Carlsen gajah D5. Putih menteri E3, benteng G2 skak, raja H3,
benteng G4. Putih Raja H2, F4 dimainkan. Menteri D4, hitam benteng G5, putih benteng D6, F3 dimainkan. Putih benteng D7, hitam benteng F5. Putih Menteri G4 mengancam benteng, kemudian hitam gajah E6. Putih benteng D1, hitam kuda E5. Langkah ke-50, putih Menteri H4, hitam F2. Coba mempromosikan pion sekaligus ancaman skakster. Putih Raja G2, dapatkah kalian lanjutkan? Bagaimana cara hitam menang di posisi ini? Yap, tepat sekali, gajah D5 skak. Putih menjaga Raja F1, gajah C4 skak, Raja G2. Langkah 53, pion promosi, putih menyerah. Mengapa menyerah? Karena jika dilanjutkan dengan benteng memukul menteri, maka hitam melanjutkan dengan gajah memukul benteng. Apabila Raja ke petak H1, maka hitam akan melanjutkan dengan gajah C4. Ya, dengan posisi seperti ini, putih akan kalah ya. Raja G2, gajah D5 skak, Raja H3, dan akan benteng F1. Karena sudah dikunci, atau benteng F3, Raja ke petak H2, dan akan dilanjutkan dengan kuda F5. Ya, apabila Menteri H5 skak, akan naik Raja F6. Posisinya akan subswang untuk putih. Ini permainan gila dari Magnus Carlsen. Ya, siapa yang berani coba? Di awal pembukaan, dia menukarkan menterinya dengan kuda dan gajah. Ya, walaupun ini catur kilat faktornya, tapi tetap saja ini tidak mudah. Apa komentar kalian buat permainan ini? Dan kalau kalian berharap dan bertanya apakah Magnus Carlsen akan bertanding turnamen kandidat, baru-baru ini dia bilang presentasinya hanya di bawah 1%. Jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Game ini menunjukkan bahwa Magnus Carlsen salah satu talenta ajaib dalam permainan catur. Kalian setuju?